你是仗着一至宝是这个，而是废金王在变类领域内每一件倒对他造谣说中。废金王的铠甲。多说，是理所应当。想要至宝，唯一尊者应手中的至宝，只有是。会议开始。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-212. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Lao Feng dan juga Fei Jiwang. Dalam pertarungan itu bisa dilihat kalau Lao Feng jauh lebih unggul. Bahkan mungkin ini bukanlah sebuah pertarungan, melainkan pertunjukan bagi Lao Feng. Bagaimana mudahnya dia itu mempermainkan Fei Jiwang. Apapun yang dilakukan oleh Fei Jiwang sama sekali tidak berarti untuk Lao Feng. Dan pada puncaknya ialah yang harus kalah di tangan Lao Feng dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Namun pertarungan masihlah belum usai, karena sesaat kemudian muncullah lagi lawan yang lebih kuat dan dia adalah Fei Fang. Kekuatan hukum yang ia miliki sempat merepotkan Lao Feng, tapi walaupun begitu dia masihlah selamat karena bantuan yang diberikan oleh orang-orang dari aliansi Hong. Setelah semua itu, kemenangan Lao Feng pun dirayakan oleh semua orang, termasuk dengan Truyan. Di tengah minum-minum itu, Lao Feng dan Truyan diberitahu kalau mereka diterima dalam partisipasi Dewan Tertinggi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di sekolah Dewa Leluhur, para murid yang berada di alun-alun tengah kebingungan dengan apa yang terjadi, karena Fei Jiwang mematikan siaran langsung di tengah jalan. Mereka yakin kalau itu pasti adalah kekalahan yang memalukan. Selain itu, Kaisar Fei Fang juga terlambat membantu, karena jika tidak, Lao Feng pasti kalah. Namun mereka mendengar Fei Fang juga telah mengalami luka parah. Kembali kepada Lao Feng, yang mana dia telah mendapatkan banyak harta dari Fei Jiwang. Dua di antaranya bahkan sangat bagus. Pertama, harta karun tertinggi, armor Raja Emas Mengaum. Armor ini dapat mengurangi dampak serangan fisik dan tentu sangat membantu Lao Feng. Kedua, ada cakar langit dan bumi yang melahap. 4 cakar ini akan Lao Feng padukan dengan binatang bertanduk emasnya, yang seketika saja mengubah penampilan dari monster tanduk emas. Dengan armor itu mampu meningkatkan kekuatan serangan. 试用的有2件，对我而言价值无抓。Sementara di sisi luar, sesuatu mulai terjadi. Awan gelap di sana membuat para murid bingung apa yang telah terjadi. Lao Feng keluar dan menemui gurunya. Awan gelap ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, karena itu adalah kedatangan sosok yang sangatlah kuat. Tekanannya bahkan membuat para murid berlutut. Perlahan nun pasti sosok ini mulai memperkenalkan dirinya yang merupakan binatang Dewa Petir. Kedatangannya membuat semua murid penasaran karena ia kemari untuk siapa. Tentu saja tujuannya adalah untuk Lao Feng. Seketika saja dia pun dibawa untuk menghadap kepadanya. Ia memuji kekuatan dan kemajuan Lao Feng karena semua itu sangatlah memuaskannya. Ia memiliki harta karun yang akan diberikan kepada Lao Feng. Ia memberikannya di hadapan semua murid yang menandakan Lao Feng saatlah beruntung bisa mendapatkan kehormatan dari binatang Dewa Petir. Harta yang diberikan oleh leluhur itu sangatlah besar, bahkan jauh lebih besar dari bentuk monster tanduk emas. Ini merupakan sebuah cermin. Leluhur mereka pun pergi dan berharap Lao Feng tidak mengecewakan dirinya. Sementara itu di aliansi perbatasan utara, terdengar kalau sekte Dewa Leluhur hanya memiliki beberapa metode. Melihat kemampuan hebat Lao Feng telah menyenangkan hati para leluhur. Sosok ini adalah penguasa galaksi. Ia bertanya kepada Fei Fang kapan Fei Jiwang terakhir kali kemari, yang ternyata itu sudah 3 tahun berlalu. Ia pun meminta Fei Fang untuk mundur, pasalnya dia itu akan melakukan sesuatu. Saat itulah kekuatan hukum yang begitu besar langsung dia keluarkan. Inilah kali pertamanya Fei Fang menyaksikan keajaiban pembalik ruang dan waktu. Dalam ruang tersebut terlihat seakan-akan adegan ulang telah dimulai.
Seluruh kejadian tersebut mengulang dalam waktu yang sangat cepat, bahkan layaknya sebuah cahaya. Ini adalah teknik memutar waktu. Sosok penguasa galaksi ingin mencari di mana Fei Jiwang kemari. Karena di saat ia telah menemukannya, sosok ini langsung saja mengubah ruang dan waktu. Karena dia itu yang menarik Fei Jiwang kembali ke waktu ini. Dengan kata lain, dia itu ingin menghidupkan kembali Fei Jiwang yang sebelumnya sudah mati. Retakan ruang teruslah terjadi, bahkan membuat penguasa galaksi mengalami sedikit luka. Namun pada puncaknya, Fei Jiwang telah berhasil dihidupkan kembali. Sementara itu, Lo Fang tengah mengamati harta baru yang dia dapatkan. Itu adalah cermin aurora benang emas. Walaupun bukan harta tertinggi, tapi tetap saja ini harta kuat. Sebab merupakan harta tipe domain. Ia bisa menggunakannya sebagai senjata bertahan maupun menyerang. Lo Fang sudah memiliki harta untuk melarikan diri, menyerang dan juga bertahan. Atuka dan juga Mas Bro mulai meletakkan harta tersebut di tubuh Lo Fang. Di antara semua harta yang Lo Fang miliki, Istana Bintanglah yang paling unggul. Harta karun surgawi dan aurora 5 warna merupakan harta karun tipe domain. Setelah dikeluarkan, maka akan menjadi zona kendali. Melawan orang kuat, mereka bisa memberikan tekanan. Jika melawan musuh lemah, mereka bisa memusnahkannya dengan mudah. Lo Fang paham dan langsung menerima harta itu, di mana ia juga langsung mencobanya dengan teknik lubang hitam. Jaring emas ini sangatlah kuat, bahkan bisa dikendalikan dengan sangat mudah oleh Lo Fang ke sisi yang dia inginkan. Serangannya sangatlah dahsyat, bahkan membuat Babata sangat terpukau. Tapi Lo Fang masihlah belum puas karena ingin melihat kekuatan maksimal dari harta ini. Bagi Lo Fang, ini lebih mudah digunakan daripada harta lain. Meskipun ia adalah anggota umat manusia, namun sekte dewa leluhur tidak pilih kasih. Lo Fang akan selalu mengingat hal tersebut. Sesaat kemudian, Lo Fang dikejutkan oleh kedatangan rekannya yang seakan-akan ada serangan yang mengerikan telah terjadi. Yang ternyata dia membawa kabar tentang kehidupan kembali Fei Jiwang. Akhirnya Lo Fang tahu tentang hal itu, namun dia tidak takut. Karena bagaimanapun dia sudah pernah menang menghadapi Fei Jiwang. Namun bukan itu masalahnya, karena Fei Jiwang menyebarkan rumor kemana-mana. Kalau alasannya bisa kalah karena Lo Fang memiliki harta tipe jiwa. Dan alasannya bisa kabur dari kejaran Fei Fang adalah berkat harta karun istana terbang. Lo Fang memang memilikinya, namun tidak sempat ia gunakan. Tapi rumor itu telah menjadi kenyataan. Dan banyaknya harta yang Lo Fang miliki akan membuat banyak orang menjadi gila untuk bisa mengambilnya. Terutama harta tipe jiwa dan istana terbang. Ditambah harta-harta yang sekarang Lo Fang miliki. Maka bukan tidak mungkin penguasa alam semesta akan turun dalam mengincarnya. Rekannya meminta Lo Fang berhati-hati karena banyak musuh yang menargetkannya. Lo Fang hanya tersenyum saja. 他还说你是仗着一翅膀，是这个，而是废金王在变类领域类每一件倒给他造谣说中。废金王的铠甲，保。 Di sisi lain terlihat Fei Jiwang yang telah membantai banyak orang. Ia yakin tidak lama lagi Lo Fang akan tumbang. Jika ia tidak bisa menghabisinya, maka dia hanya perlu membiarkan orang lain menghabisinya. Dia menjamin para penguasa alam semesta akan turun tangan dalam mengatasinya. Sebelumnya, Fei Jiwang itu ingin meminta sebuah harta karun kepada tuannya. Namun dia malah dimarahi karena Fei Jiwang seharusnya bersyukur bisa dihidupkan kembali. Karena hal itulah membuat Fei Jiwang marah besar dan tidak akan membiarkan Lo Fang hidup tenang. Di sisi lain, Truyan memberitahu kalau dunia tengah kacau. Tapi Lo Fang terlihat begitu santuy karena dia merasa tidaklah memiliki masalah. Selain itu, seberapa banyak pun musuh, baginya mereka hanyalah alat untuk membantunya menjadi lebih kuat. Jika ada yang datang, maka ia hanya perlu menghabisinya saja. Jikapun dirinya tidak bisa menang, maka dia itu hanya perlu lari saja. Lo Fang menenangkan gurunya karena lawan kuat yang mengincarnya pasti akan berkurang dengan sendirinya. Di tengah pembicaraan itu, mereka pun dibuat terkejut dengan sebuah pesan. Jadi Lo Fang bersama Truyan pun keluar. Ini adalah pegunungan para dewa. Banyak orang kuat berkumpul termasuk Genyan dan Nongming. Babata senang karena dalam waktu sekejap Lo Fang sudah berurusan dengan para penguasa kosmik. Lo Fang tidak ingin sendirian karena akan terus mengajak Babata dalam petualangannya. Nah, di sini ada seseorang yang memanggil Lo Fang. Ia sangatlah terpukau karena harta yang seharusnya dimiliki oleh para penguasa kosmik ternyata dimiliki juga olehnya. Beberapa orang tua di sini sangatlah iri dengan apa yang Lo Fang miliki.
有个好师傅啊。而你 Sesaat kemudian muncullah kekuatan yang begitu dahsyat, di mana ini sangatlah hangat bagi mereka. Kekuatan ini langsung saja membawa orang-orang di Gunung Para Dewa untuk masuk lebih dalam. Di sana sudah disediakan kursi-kursi untuk mereka. Berhubung tubuh Lo Feng kecil, jadi tubuhnya itu pun segera menyesuaikan ukuran dari tahta itu. Selain dia, di sana banyak sosok-sosok kuat. Karena bagaimanapun ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan pertemuan dari orang-orang terkuat yang pernah ada. Turian memberitahu kalau di sana ada bos Hua yang awalnya tidaklah puas dengan kemampuan Lo Feng. Ia bahkan mencoba untuk melakukan apa saja agar bisa menghambat perkembangannya. Namun siapa yang menduga kalau sekarang Lo Feng telah setara dengannya. Turian memberikan pujian atas kehebatan muridnya. Inilah Pantheon, sebuah pertemuan yang diikuti oleh orang kuat setingkat kosmik. Di sini ada Tuan Feng Gong, penguasa naga, Tuan Xingdong, Tuan Huangying, Tuan Lian Feng, dan juga penguasa kegelapan. Selain itu ada juga pendiri dari dojo kapak besar. Ia merupakan sosok yang sangatlah kuat. Dia memberikan pujian kepada Tuan penguasa kota kekacauan karena dia tidak salah memilih murid. Pasalnya, kehadiran Lo Feng telah membuat beberapa tokoh kosmik tidak senang. Feng Gong merasa ini sangatlah wajar karena bagaimanapun Lo Feng merupakan sosok yang tak biasa. Bahkan ia sudah memiliki harta-harta yang tidak dimiliki oleh para penguasa kosmik. Tidaklah heran mengapa tokoh Guifu sekalipun menjadi tidak senang. Bagi Lian Feng, dia ini tidaklah setuju dengan orang-orang yang tidak suka kepada Lo Feng, karena bagaimanapun ini sangatlah adil. Dan seharusnya orang-orang yang iri itu bisa sadar, karena jika dia menginginkan harta karun, maka rebutlah sendiri. Jadi kepada siapapun Tuan Penguasa Kota Kekacauan memberikan harta, mereka tidaklah berhak menentangnya. Tuan Penguasa Kota yakin kalau semua orang seharusnya tahu dengan gayanya. Lo Feng memang adalah muridnya, namun satu-satunya harta yang dia berikan adalah sebuah teknik dan juga sayap. Segala sesuatu yang kini dia miliki merupakan murni berkat usahanya sendiri. Feng Gong sudah menduga hal itu dan sepertinya takdir Lo Feng memang luar biasa. 我说，是理所应当。想要至宝，唯一尊者应手中的至宝，只有是。会议开始。 Tidak yang berlama-lama, pendiri dojo kapak besar ingin memulai pertemuan, di mana tuan rumah hari ini adalah Tuan Penguasa Kota Kekacauan. Ia pun mulai berbicara, di mana suaranya dapat didengar oleh semua orang. Semua orang seharusnya tahu tujuan dia mengadakan pertemuan pasti membahas hal yang bisa mempengaruhi setiap ras. Karena kali ini bintang primordial atau bintang origin akan segera terbuka. Kabar ini seketika saja membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Karena sudah sangat lama mereka mendambakan hal itu. Bintang primordial adalah inti alam semesta. Miliaran ras bersaing untuk mendapatkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tentu banyak bahaya di sana. Setelah mereka mendapatkan harta karun, maka mereka bisa menggunakannya untuk diri sendiri. Namun mereka juga bisa memberikannya kepada ras dengan imbalan poin kontribusi. Dan poin itu mereka bisa menembus sumber daya yang diinginkan. Setidaknya ada 10.081 bintang primordial yang mengorbit di asal mula alam semesta. Jalan menuju tempat itu hanya akan terbuka sekali setiap 100.000 zaman dan berlangsung selama 1.000 zaman. Makhluk super dari miliaran ras di alam semesta akan datang ke sana untuk bertarung sengit memperebutkan harta karun. Setiap seseorang penguasa kosmik akan gugur. Bagi Babata ini merupakan hal yang sangatlah berbahaya. Jadi mereka harap Lo Feng tidak terlibat. Tapi tentu saja Lo Feng itu akan ikut. Tuan Penguasa Kota memberitahu begitu mereka terdaftar di Dewan Tertinggi, maka mereka semua sudah menjadi tulang punggung umat manusia. Umat manusia membutuhkan kontribusi dari sosok-sosok yang kuat. Terbukanya bintang-bintang purba masih 10 tahun lagi. Jadi semua orang dapat mempersiapkan diri dengan baik. 每一次召开最高原始星又开了，去那的通道要。 天都会来此疯狂厮杀，需要真正强者的人类族群的骨干，大家可以早做准备。 Namun lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Feng akan melakukan perjalanan untuk menemukan keberadaan dari ras Yansan. Namun dia diberitahu tentang sebuah pertikaian antara klan tersebut. Tidak itu saja, namun Lo Feng juga harus kesulitan karena orang-orang yang mengincarnya. Mereka mulai melakukan pergerakan untuk bisa menghabisinya.
Alhasil, Lo Feng harus terlibat pertarungan sengit dengan para tuan kosmik. Selama perburuan tersebut terjadi, sosok senior Lo Feng pun senang karena akhirnya dia datang menemuinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.